Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, yang kita masih menyelesaikan hadis yang mana ditanyakan berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan ya dalam kesehariannya. Maka dikatakan kana Rasulullah SAW yazinu lisanahu illa mimma ya'nih. Dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW beliau menghiasi lisannya hanya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Maka lisan beliau SAW ya sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya adalah lisan yang beliau ucapkan senantiasa kebaikan. Bahkan ucapan Rasulullah SAW itu dikenal dengan jawami'ul kalim, ucapan singkat, padat, tepat sasaran dan penuh dengan makna. Maka hari ini kita akan melanjutkan bahwa selain lisannya yang dijaga, ternyata dikatakan bahwa beliau SAW bahwa beliau ini wa yu'allifahum, beliau ini adalah sosok yang sikapnya itu lembut ya, wala yufarriquhum, dan tidak suka memecah belah orang lain. Beliau menghormati siapa yang memang harus dihormati. Bahkan beliau juga wa yahdhirun nas wa yahtarisu anhum, beliau memberikan peringatan kepada manusia dan bersemangat dalam memberikan peringatan, maksudnya dalam dakwah, karena memang dakwah itu adalah jalannya para nabi. Nah, penjelasan berkaitan dengan kalimat ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan sekarang, yang mana setiap kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW perlu mencontoh akhlak beliau, yaitu lembut dan semangat dalam berdakwah. Nah, berkaitan dengan kelembutan ada banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita dan mengabarkan bagaimana akhlaknya beliau SAW yang memang penuh dengan kelembutan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 88 berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah engkau merundukkan, merendahkan dirimu, merendahkan hatimu terhadap mereka orang-orang yang mukmin. Jadi ini adalah bentuk kelembutan, karena orang yang sombong biasanya akan bersikap keras, dia akan bersikap kasar. Dan beliau SAW dengan berbagai kelembutan yang ditampilkannya, Allah pun memujinya. Fabima rahmati minallah linta lahum, ya hanya karena rahmat dari Allah engkau kemudian bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fadzzan ghalidhal qalbi, dan kalau engkau, kata Allah, bersikap keras hatimu, la faddu min haulik, maka tentu orang-orang itu akan berlari dari sisimu. Jadi beliau SAW justru dalam dakwahnya kemudian banyak diterima, itu adalah karena akhlak beliau yang lembut. Dan nanti akan kita tunjukkan ya bagaimana kelembutan beliau SAW ya dalam dakwahnya, dalam kesehariannya, yang memang ketika kita ingin berdakwah, dan setiap kita hakikatnya adalah da'i, setiap kita minimal adalah da'i bagi anggota keluarga kita, karena memang kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, wahai mereka orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Atau dalam ayat yang lain Allah pun memerintahkan kepada kita, qul, katakanlah, kata Allah, hadhihi sabili ad'u ilallah 'alal basirah, setiap kita adalah da'i, ini adalah jalan yang aku menyuruh kalian ilallah, kita seru orang-orang ke jalan Allah, 'alal basirah, di atas ilmu. Nah, ketika kita meniti jalan dakwah ini, maka Allah perintahkan
ya dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hendaklah engkau mengajak ke jalan Rabbmu ini dengan penuh hikmah, ya, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh yang baik. Kalaupun mungkin kadang-kadang yang kita sampaikan itu ada perbedaan pendapat bahkan menuntut perdebatan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada perdebatan, maka berdebatlah itu dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, karena sungguh Allah tahu siapa mereka yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga tahu siapa mereka yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ada seorang dai, ada orang mengajak kepada kebaikan tapi kok justru sikapnya keras, sikapnya kasar, maka ini bukan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat, ya, siapa yang menjadi mad'u kita sekarang? Kepada siapa kita berdakwah? Ya. Dalam makna al-basirah, kata para ulama, ilmu dalam dakwah itu pertama kita faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua kita al-fahmu al-halil mad'u, kita faham kita ini berdakwah dengan siapa. Ada berdakwah dengan orang tua, ada berdakwah dengan anak-anak, ada berdakwah di perkotaan, ada berdakwah di perkampungan, ada berdakwah dengan kalangan terdidik, ada berdakwah dengan orang yang pendidikannya biasa, ada berdakwah dengan ya mungkin orang yang baru belajar, ada berdakwah dengan orang yang memang ya takhasus, mungkin anak-anak pondok misalnya. Maka pendekatan yang dilakukan itu tentu akan berbeda. Dan kalau kita perhatikan seberat-beratnya dakwah atau seberat-beratnya mad'u yang kita hadapi sekarang ini, itu tidak ada mungkin seperti halnya seorang Fir'aun, ya, yang bahkan dalam banyak ayat Allah gambarkan, ya, sesungguhnya Fir'aun innahu taghah, ya, Fir'aun itu betul-betul sudah melampaui batas sampai dia berani mengatakan bahwa sesungguhnya ini rabbukumul a'la, aku ialah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sampai kemudian dia perintahkan, di mana Tuhanmu wahai Musa? Kata Musa, fis sama, Rabbku ada di atas langit. Maka dia perintahkan orang-orang, ayo cari tangga supaya kita bisa melihat Tuhannya Musa di atas langit. Itu bentuk atau diantara bentuk kesombongan Fir'aun. Dia bilang, kalau cuma sekedar punya langit dan bumi, punya kerajaan yang besar, maka aku pun punya kerajaan yang besar. Ya, bahkan Fir'aun mengutip kata dia, ya, li al-ardi fiha tajri an-nahar, punyaku ada bumi yang pada bumiku ini mengalir air di bawahnya, yaitu sungai Nil. Itu ya merasa hebat dan besarnya Fir'aun tadi. Tapi ketika berhadapan dengan Fir'aun yang seperti ini, ya mungkin tidak ada orang sekarang ini ya yang polanya itu seperti Fir'aun. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha, engkau pergi temui Fir'aun, sungguh Fir'aun itu telah melampaui batas. Maka kata Allah, faqula lahu qawlan layyina, engkau tapi tetap ucapkan kalimat-kalimat yang lembut, la'allahu ya yatadzakkaru aw yakhsha, siapa tahu dia kemudian ingat atau dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi coba bayangkan, dengan Fir'aun saja kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun untuk tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tapi tegas, ya, bukan beda antara tegas dengan keras atau kasar. Ya harus disampaikan, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, itu harus disampaikan. Tapi cara menyampaikan itu adalah perkara yang berbeda. Sekarang coba kadang kita ya sikapnya sangat keras, padahal kita nabi bukan, ya, artinya peluang kita melakukan kesalahan juga masih banyak sebagai seorang dai. Begitu juga dengan yang kita hadapi bukan orang se-taghah, ya, atau pokoknya sudah engkar luar biasa sebagaimana halnya Fir'aun. Nah, kita kebalik, ya, sikap kita kadang ada yang keras. Padahal kata Rasulullah SAW, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana, tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan terhiasi. Wa la yunza'u min syai' illa
syanahu, dan tidaklah dia lepas hilang kelembutan tadi dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek. Jadi jangan sampai kita misalnya, tapi kan tujuan saya baik. Tujuan baik, kalau caranya dengan keras, dengan kasar, tidak ada kelembutan, maka dia akan menjadi jelek. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, tapi ditampilkan dengan penuh kelembutan, ya, maka orang pun bisa tertipu. Karena apa? Kelembutan tadi senantiasa akan menghiasi sesuatu tadi. Atau dalam Musnad Ahmad dikatakan, idza aradallahu bi ahli baiti khairan. Kelembutan ini kan dalam berbagai aspek. Nanti kita akan tunjukkan, ya, termasuk di dalam sebuah rumah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kelembutan pada suatu rumah, maka udkhila alaihim ar-rifqah. Allah masukkan sifat lembut di dalam rumah itu. Kita bisa bayangkan, ya, kalau ada rumah yang di dalamnya mungkin teriak-teriak, kasar, tidak ada komunikasi yang bagus antara satu dengan yang lainnya, maka tentu keadaan dalam rumah tadi itu tidak akan bagus. Ya, anak-anak yang keras, anak-anak yang kasar itu juga sebenarnya tumbuh dari didikan orang tua yang keras dan kasar tadi. Ya, makanya sampai ada yang kan kalau dalam teori aksi dan reaksi, sekuat apapun reaksi yang muncul itu berbanding lurus dengan aksi yang dilakukan. Kalau kita punya bola, misalnya kita lempar bola, kalau dilempar pelan, ya pantulannya juga akan pelan. Kalau kita lempar dengan keras, maka pantulannya juga akan keras. Dalam hidup ini hakikatnya juga terjadi seperti itu. Anak-anak kita mungkin, tapi kita harus mendidik anak dengan supaya mereka sukses. Kalau dengan tegas betul, tapi dengan keras tidak, ya, bukan dengan kasar. Bahkan anak-anak tadi bisa merekam itu. Mungkin dia di hadapan orang tuanya ya seakan-akan manut, iya gitu ya. Bahkan kadang-kadang tidak berani untuk mengekspresikan, ya, idenya, pemikiran dia, saking takutnya dengan orang tua. Tapi diam-diam kemungkinan besar anak ini ketika bersikap dengan orang yang dia nilai lebih rendah, lebih lemah dibandingkan dengan dia, mungkin dengan teman-temannya, kemungkinan dia akan mengcoping, akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan dia akan bersikap keras dan kasar juga, ya. Maka ya inilah Masya Allah, ya, agama kita, agama Islam, yang setiap kali bicara tentang peradaban yang besar di tengah umat ini, maka selalu itu dimulai dari rumah. Jadi jangan kita berpikir yang besar-besar dulu, tapi kita tidak memulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita. Boleh think globally, kita berpikir yang global, oh ingin merubah dunia, ingin merubah Indonesia, ingin merubah Jawa Timur menjadi lebih baik, merubah Malang menjadi lebih baik, tapi kita tidak bisa melakukan perubahan apapun tanpa kita memulai dari diri kita sendiri, atau paling tidak memulai dari rumah kita, ya. Makanya kalau kalian, kata Ibnu Barak, ya, idza adrattum an ta'rifu akhlaqan insan, kalau engkau ingin tahu akhlaknya seorang manusia, maka fangduru ila akhlaqihi ma'a ahlihi, engkau lihat bagaimana akhlak dia dengan keluarganya. Itu akhlak yang asli, ya. Istilahnya aurat kita itu ada dalam rumah kita. Kalau ada orang kelihatan dermawan di luar, dengan teman-teman, si fulan memang sangat dermawan, tapi dengan istri dan anaknya pelitnya luar biasa. Ada kan Pak, ya, yang begitu? Berarti akhlak aslinya dengan keluarganya itu. Ada dengan orang lain kayaknya kalau ngomong lemah lembut, kayaknya ramah sekali, tapi dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, sikapnya kasar. Itulah asli dari akhlak dia. Karena kalau dengan orang lain mungkin dia masih punya, ya, kepentingan-kepentingan, ingin menampilkan dirinya yang bagus. Tapi kan kalau sudah dalam keluarga, ya itulah, ya, aslinya kita, ya. Makanya, ya, dikatakan kalau engkau ingin melihat akhlak seseorang, perhatikan bagaimana akhlak dia dengan keluarganya, ya. Dan tentu tadi kita dituntunkan untuk punya sikap yang lembut, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan pada setiap urusan. Man a'ta, ya, khaddahu minar rifqa faqad a'tahu khaddahu minal khair, siapa mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap lembut,
maka hakikatnya Allah telah memberikan kebaikan pada orang ini. Tapi waman harrama hadzahu minar rifqa, siapa mereka yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelembutan, karena mungkin sudah jadi karakter, Pak, ya, keras, kasar, maka hakikatnya faqad harrama hadzahu minal khair, orang ini telah Allah Subhanahu wa taala haramkan dari sifat kebaikan, ya. Jadi ukurannya adalah kelembutan, ya. Kita berusaha dalam apapun, dalam diri kita, dengan keluarga kita, dengan orang lain, dalam berdakwah. Inilah yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, supaya kita senantiasa menampilkan kelembutan. Ya, coba kita lihat ada beberapa kisah. Ya, dulu mungkin satu atau dua ini sudah kita sampaikan. Yang pertama, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut dengan keluarganya. Ya, dari Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukul sedikit pun dengan tangannya, apakah para wanitanya atau mungkin para pembantunya, illa ayyujahidu fi sabilillah, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali beliau dalam keadaan jihad di jalan Allah. Jadi beliau bukan sosok yang suka mukul, ya. Kalaupun ada perintah memukul, misalnya mungkin kita punya anak, tapi anak kita ya mungkin sudah umur 10 tahun kok belum menjaga sholat, maka kan dalam hadis kata Rasulullah, marru auladakum bis sala wa hum abna'us saba, kalian perintahkan anak kalian itu untuk sholat ketika dia usia 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun itu belum perintah, kita cuma sekedar ngajak saja, kita kasih contoh, ya. Kemudian anak-anak yang kecil-kecil tadi ikut sholat, bagus. Tapi jangan sampai kadang-kadang kan namanya anak masih itu agak bandel-bandel, nah, itu sudah tidak ada masalah, tapi kita kasih pengertian, oh sholat itu perintah agama, sholat itu adalah tiang agama kita. Maka ketika mereka, kata Rasulullah, sudah berusia 7 tahun, maka perintahkan untuk sholat. Tapi hukumnya belum wajib karena belum baligh, ya, usia 7 tahun tadi. Tapi ketika sudah usia 10 tahun, ya, wadribuhum, kalian pukul, ya, kalau mereka tidak mau sholat. Tapi tentu kata para ulama, makna memukul ini bukan pukulan yang keras, bukan pukulan yang kasar, tapi pukulan yang mendidik. Bahkan tidak boleh memukul wajah. Itu diantara tuntunan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini kan hanya untuk kalau anak-anaknya tidak mau sholat tadi. Dan kita tahu, ya, putrinya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, sehingga Rasulullah tidak ada memukul, ya, anaknya, tidak ada memukul istrinya, atau juga termasuk memukul pembantu-pembantunya. Beliau, ya, memang ketika dalam berperang, ya, tadi bersikap, ya, tegas, bersikap keras ketika dalam perang. Tidak bisa kita kalau dalam perang tadi kemudian, ya, sebagaimana sikap kita ketika normal, gitu ya, ya, mau membunuh, padahal ini memang kondisi perang, gitu. Wah, kita kasihan, justru kita sendiri yang akan menjadi celaka, ya. Maka di sini kita melihat bagaimana akhlak beliau dengan keluarganya, ya, dengan pembantunya. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan oleh Anas bin Malik, aku pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 9 tahun. Wallahi, demi Allah, ya, ma qala li ufqat, tidak pernah beliau mengatakan kepadaku sedikit pun uf, ya. Kalimat uf kan kita tahu, ya, dalam Al-Quran Allah gambarkan fala taqul lahuma uf, jangan kalian katakan kepada kedua orang tuamu ucapan uf. Kata para ulama, uf ini kalau ada yang lebih rendah, ya, kalau kita mungkin c, gitu, ya, dengan orang tua itu tidak boleh. Dan terhadap pembantu saja mengucapkan uf, kata Anas bin Malik, tidak pernah sekalipun. Dan wala qala li syai' lima fa'alta kadza wa halaka fa'alta kadza, dan tidak pernah terhadap sesuatu yang aku lakukan beliau tanyakan, kamu ngapain begini, ya, atau kamu kenapa tidak melakukan yang seperti ini, ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sikapnya lembut, ya, ini terhadap para pembantu, ya. Dengan anak-anak, ya, dikisahkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mendatangi anak-anak, maka beliau, ya, berbuat baik kepada mereka,
Jadi anak-anak itu senang itu diperlakukan dengan baik, meskipun Rasulullah kan diangkat jadi nabi kan udah umur 40. Kemudian kan berinteraksi dengan banyak orang itu kan idealnya itu kan setelah hijrah. Maksudnya dengan anak-anak normal, ya. Interaksi bermasyarakat tadi kan ketika masih di Mekah itu usianya kan 13 tahun di Mekah tadi. Itu masih dakwah yang sembunyi-sembunyi, kemudian masih banyak penentangan dari orang-orang Quraisy. Berarti ya banyak interaksi beliau SAW ini dengan anak-anak tadi bermain-main itu adalah ketika sudah hijrah. Itu artinya usia Nabi Muhammad SAW sudah di atas 53 tahun. Nah, mungkin seperti ya bapak-bapak mungkin ada sebagian begitu. Maka ketika ketemu dengan anak-anak itu sikapnya adalah lembut, dan beliau tidak jarang kemudian ketika bertemu dengan mereka wa yad'u lahum, mendoakan anak-anak tadi. Mudah-mudahan keberkahan untuk mudah-mudahan Allah tumbuhkan engkau menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Itu yang beliau lakukan. Bahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru al-ansar. Nah, ini kan betul kan, ini dalam keadaan di Madinah. Pernah Rasulullah SAW itu mengunjungi seorang Ansar, wa yusallimu ala sibyanihim. Ternyata beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi. Ini sebagai bentuk pengajaran. Assalamualaikum. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak tadi. Kemudian wa yamsa ala ru'usihim, dan beliau kadang-kadang juga mengusap-ngusap dari kepala anak-anak kecil tadi. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk beliau dikisahkan itu kan sering sekali bermain dengan cucunya Hasan dan Husain, ya, putranya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau sudah punya cucu ya sudah sering itu main, ya, dan itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang pernah kan dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah sedang mengimami sholat, para sahabat sempat keheranan karena Rasulullah ketika sujud itu waktunya kok lama sekali, sampai para sahabat khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu ya pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ketika duduk ya dari sujud tadi, maka dilihat oh ternyata ada di sana cucunya di dekat beliau. Baru setelah sholat Rasulullah menyampaikan bahwa tadi aku memperlama sujudku karena ternyata cucunya tadi itu sedang naik di atas punggungnya. Dan Rasulullah itu tidak ingin kemudian ya kesenangan atau kebahagiaan dari cucunya tadi itu terganggu. Jadi itu menunjukkan bagaimana sikap lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya beliau perintahkan kepada kita untuk bersikap lembut terhadap anak-anak kecil. Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk kelompok kami, kata Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang tidak kasih sayang dengan orang-orang yang lebih muda. Ya, jadi yang tua terhadap yang muda itu bersikap kasih sayang. Wa ya'rif haqqan kabirina, dan mereka tidak tahu apa yang menjadi hak dari orang-orang yang lebih tua. Yang muda itu juga paham apa yang menjadi hak orang yang lebih tua, bersikap sopan, bersikap hormat. Ya, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Dan ini adalah akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan annahu sami'a Umar bin Abi Salamah yaqul, ya, dulu kata Wahab bin Kaisan, aku pernah mendengar Umar bin Abi Salamah mengatakan, ya, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu aku masih kecil, aku pernah datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Dan saat itu aku mengambil makanan, tanganku menyentuh makanan pada tempatnya. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ajarkan anak-anak kecil tadi dengan komunikasi yang baik. Ya hulam, anak kecil, samillah, kalau engkau makan nak, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, dan jangan lupa engkau makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan engkau makan ambil dari barang-barang atau makanan yang terdekat. Jadi dalam komunikasi dengan anak-anak tadi diterapkan nilai adab. Dan memang kan anak-anak kan ya awal-awal yang perlu kita ajarkan kepada mereka selain tentu tauhid, ya, kita ajarkan kepada mereka bagaimana ya mereka betul-betul ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak kecil kita membiasakan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik, akhlak dan adab yang baik.
Kalau yang lain itu nyusul. Syariat mereka belum terikat dengan syariat. Salat misalnya cukup tuntunkan dulu, oh gini loh cara salat. Kalau mereka belum bisa bacaannya, minimal mereka tahu gerakannya. Tapi kalau akhlak itu memang harus dari kecil. Adab harus dari kecil. Nah, persoalan pendidikan kita sekarang kadang-kadang ini kita lebih fokus kepada pengetahuan tapi minim dalam masalah akhlak dan adab. Kalau seseorang tadi sejak kecil ya sudah jauh dari adab dan akhlak yang baik, kita bisa bayangkan ya dia jadi orang yang cerdas, dia jadi orang yang hebat. Tapi apalah artinya kalau dia tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ya, justru semakin ya tinggi kedudukan seseorang tapi dia tidak punya adab dan akhlak, maka orang ini akan sangat semakin membahayakan bagi orang banyak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau menceritakan bahwa saat itu Abu Saril Aqra bin Habis, jadi pernah Aqra bin Habis ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilul Hasan awil Husain. Saat itu Rasulullah itu mencium Hasan atau Husain. Jadi anak-anak kecil itu ya perlu kadang dipeluk, kadang dicium, dia ada ajak main dia. Maka apa yang terjadi? Berkata Aqra bin Habis, kata beliau, inna li 'asyara minal walad. Aku punya 10 anak. Anakku 10. Ma qabbaltu ahadan minhum qat. Dan sampai sekarang kata dia, aku belum pernah satu pun dari anakku yang 10 itu yang aku cium. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, innahu la yurham man la yarham. Sesungguhnya Allah tidak akan merahmati mereka yang tidak menyayangi. Allah tidak sayang terhadap mereka yang tidak punya sifat kasih sayang. Jadi tentu tadi kan mencium anak ya, mencium mungkin di keningnya, kadang di pipinya, itu adalah ya bagian dari bentuk kasih sayang kita. Dan itu perlu diperhatikan. Ya mungkin kalau bapak-bapak sudah banyak yang lewat Pak ya, sekarang tinggal cucu-cucunya mungkin. Tapi anak-anak kita itu diajarkan dengan anak-anak mereka, karena momen anak ketika kecil tadi itu terbatas. Tidak selamanya mereka itu mau dicium. Apalagi mereka sudah besar, nanti sudah akan berbeda kondisinya. Ya. Dan tidak sedikit kita melihat ada orang-orang yang mereka merasa kehilangan momentum ketika anak-anaknya masih kecil. Oh dulu waktu anak saya masih kecil, masih sibuk ini ingin mengamankan urusan ekonomi misalnya. Akhirnya apa? Bapaknya sibuk kerja itu dari pagi sampai sore. Bahkan waktu kebersamaan dengan anak tadi itu menjadi kurang. Dan ini pengaruhnya sampai besar. Kalau sejak kecil orang tua tadi itu sudah jauh secara emosi dengan anak, kadang-kadang ketika sudah besar pun seakan ada jarak. Lebih bahaya lagi kalau itu adalah anak perempuan. Dia misalnya merasa kurang kehadiran dari sosok ayahnya, maka ini bahaya. Yang paling ideal seorang anak, apalagi anak perempuan tadi, dia menjadikan orang tuanya itu adalah sebagai model. Itu paling ideal. Artinya apa? Setiap kali kita ingin anak-anak kita menjadi lebih baik, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, maka berarti kita sebagai orang tua memang harus memulai menjadi orang tua yang soleh dan soleh. Ya, jadi harus seperti itu. Ya, ini akhlak beliau terhadap anak-anaknya. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam kelembutannya terlihat terhadap mereka orang-orang yang bertanya. Ya. Orang-orang yang meminta, maksudnya as-sa'il. Anas bin Malik beliau menceritakan, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaihi burdun an-najrani. Saat itu Rasulullah itu memakai pakaiannya Najrani. Ya, pakaian ya orang Najran ya. Saya tidak tahu modelnya seperti apa, tapi ghalidul khasyiyah ya, yang mana ada bagian ujung-ujungnya itu yang bersikap kasar pakaiannya tadi. Maka apa yang terjadi? Fa adrakuhu a'rabi. Ternyata pakaian Nabi tadi sejenis kayak selendang gitu ya. Itu ditarik oleh seorang badui ya, dengan tarikan yang sangat keras. Maka kata Anas, fa nadhartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat ada bekas ya, waqad athara biha ya, ketika ditarik dari leher Nabi tadi ada bekasnya ya, saking kencangnya ya.
Kemudian orang ini tidak hanya sekedar menarik, orang Badui ya. Jadi memang kadang orang Badui ini kan terkenal memang dengan sikap, karena dia orang Arab tapi perkampungan ya. Jadi orang-orang yang mungkin secara pendidikan, secara sikap itu masih jauh mungkin dari tuntunan ideal yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah narik beliau sallallahu alaihi wasallam pakaiannya tadi, kemudian dia katakan ya Muhammad. Coba dari ucapannya itu, kalau sahabat-sahabat yang beradab tidak mungkin menyebut ya Muhammad, tapi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi orang Badui dia ya cuek saja, ya Muhammad kata dia. Marruli min malillah alladzi indak. Engkau berikan harta Allah yang ada pada dirimu. Jadi mau minta ini. Mau minta tapi dengan cara kasar begitu. Dan yang diminta adalah Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung. Tapi apa kata Anas bin Malik? Saat itu Rasulullah melihat kepada orang ini, fadahikah, kemudian Rasulullah tersenyum ya sampai agak tertawa begitu. Thumma amara lahu bi'ata. Oh, kata beliau, silakan kalau begitu ambil. Jadi kita bayangkan ya bagaimana lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan orang yang sudah bersikap keras dan kasar saja, maka tetap beliau bersikap dengan lembut. Kemudian juga dalam mengajarkan orang-orang yang jahil, dari Muawiyah bin Hakim As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan saat itu baina ma'ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah bin Hakim ini menceritakan, kami waktu itu sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa rajulun minal qaum, ternyata tiba-tiba ada di antara ya orang yang sedang salat, jamaah salat ini bersin. Ya, kita sudah tahu Pak ya, tuntunan ketika bersin tadi. Ya, kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar orang yang bersin tadi mengucapkan rahimakallah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Maka dijawab lagi wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan Allah memperbaiki urusanmu. Nah, saat itu kata Al-Hakim As-Sulami, Muawiyah bin Hakim As-Sulami, fakultu irhamakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Ini lagi sholat Pak. Maka faramani al-kaum ya bi absarihim. Ternyata orang-orang yang sedang sholat tadi langsung noleh ya. Mereka memberikan pandangannya, maksudnya langsung toleh, lihat, loh, ini sedang sholat kok malah ya mengucapkan yarhamakallah ya. Maka apa namanya, wadhkil ummi ma sya'nukum nadharun ya. Saat itu kata dia ya apa namanya, aku merasakan ya tidak enak dipandangi oleh mereka tadi ya. Bahkan faja'alu yadribuna bi'aidihim ala adkhadhihim. Orang-orang ini tadi ya sampai mereka memukulkan apa namanya, tangan ke paha-paha mereka. Nah, ini menunjukkan orang-orang tadi sebenarnya ya ingin memberikan peringatan, tidak boleh begitu. Nah, cuman mungkin kan belum ada syariatnya ya, mereka belum tahu gimana cara mengingatkan ya. Kan ada kan kalau apa dikisahkan yang sekarang, tapi saya tidak tahu itu, yang katanya ketika apa namanya imam ya sedang menjadi imam, apa ada tikus atau apa, nah, ternyata tikus lewat, imamnya kaget, ada tikus. Terus apa kata jamaahnya? Pak Imam, kan tidak boleh ngomong. Yang sebelahnya bilang, loh kamu kok ngomong? Loh batal semua sholatmu, kata yang keempat. Coba berarti gimana ya, itu karena mungkin belum dengan ilmu. Bahkan kan kalau bukan dengan ilmu, misalnya kita kan dilarang untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat Pak ya. Maka kalau ada orang ternyata mungkin karena dia belum tahu ya kita sedang sholat, karena kita tidak ada sutrah tadi, maka ternyata ada yang lewat, nah itu kita apa namanya halangi dengan tangan kita julurkan tangan kita. Tapi pernah kejadian, Ustadz saya waktu di Jogja dulu, ketika beliau menghalangi begini, orang ini tidak tahu Pak, malah diajak salaman. Dan kita akan ketemu orang-orang yang ya seperti itu ya. Jadi tapi apa yang terjadi, kata apa namanya Hakim Muawiyah bin Hakim As-Sulami, orang-orang sudah melihatku seperti itu, bahkan mereka apa namanya memukul ya apa paha-paha mereka. Tapi aku pun sebenarnya tidak senang, tapi aku tetap sakattu, tapi aku tetap diam aja, wong ini sedang sholat kok ya. Falamma sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata apa namanya Muawiyah,
demi Allah, aku tidak pernah melihat mu'aliman, seorang pengajar qablahu wala ba'dahu, ya, pengajar sebelumnya maupun yang setelah itu, ahsanu ta'liman minhu, yang lebih baik cara mengajarnya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sikap beliau? Maka kata beliau, fa wallahi, kata Muawiyah, demi Allah, tidaklah beliau marah kepadaku dan tidak beliau memukulku dan tidak juga beliau menjelekkanku, tapi beliau hanya mengatakan, inna hadhihi shalah la yuslih fiha syai' min kalamin nas, sesungguhnya salat ini tidak pantas, tidak benar kalau di dalamnya itu ada di antara ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, karena dalam salat ini hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Jadi dalam salat, kata para ulama, kalau ada keluar ucapan yang ucapan ini ada maknanya, misalnya kita merasa salah gitu ya, itu sudah batal salatnya tadi, ya. Maka jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang ya bersifat kalam, ya, kalam manusia. Ada tamu misalnya, assalamualaikum, kita sedang sholat, Pak. Oh, jawab waalaikumsalam, nah itu sudah batal sholatnya, ya. Maka kata para ulama, tuntunannya ada tamu begitu kita agak keraskan Allahu Akbar, kira-kira tamunya tadi itu tahu, sehingga ya tamunya juga perlu ilmu, ya. Oh, orang ini sedang sholat, ya tunggu dulu, ya, jangan malah kemudian diteruskan, ya, mengucapkan salamnya tadi. Nah, ini kita selesaikan kelembutan beberapa contohnya. Kemudian termasuk kepada orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa, ya, Rasulullah juga tetap bersikap lembut, maksudnya tidak langsung dihakimi, ya. Misalnya kelihatan dari Abi Hurairah diceritakan, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, maka datang seseorang mengatakan, kata dia, celaka aku wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, apa yang membuat engkau celaka? Orang ini mengatakan, aku puasa wahai Rasulullah, tapi ternyata akhirnya ketika puasa tadi aku, ya, menggauli istriku. Ini puasa Ramadan, puasa wajib. Padahal kan secara hukum apa? Ketika ada, ya, suami istri, ya, padahal mereka tidak punya uzur untuk tidak berpuasa, ternyata berhubungan suami istri pada siang Ramadan, ya, hukumannya adalah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, berarti selama 60 hari, Pak. Ketika sudah puasa 59 hari, batal lagi yang hari ke 59-nya misalnya, maka diulangi lagi dari awal. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang ini, apa engkau bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Orang ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah, saya bisa puasa 30 hari saja, ini ternyata sudah ada yang bolong gitu, ya. Maka kalau begitu, kata Rasulullah, apa engkau punya makanan untuk 60 orang? Orang ini berarti membayar fidyah gitu, ya, engkau bayar fidyah. Orang ini mengatakan, aku juga tidak punya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil tamar, mengambil kormah dari rumahnya. Kata Rasulullah, aina sa'il, mana tadi yang bertanya, ya, sekarang engkau ambil ini dan engkau sedekahkan. Ternyata ketika ngomong ini, dalam riwayat lain orang ini bertanya lagi, saya sedekahkan kepada orang yang paling miskin ya Rasulullah. Iya betul, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang ini, demi Allah di kampungku tidak ada orang yang lebih miskin dibandingkan dengan keluargaku. Nah, ini berarti orang ini sudah miskin bonek lagi, ya, nekat, ya, betul-betul nekat. Sampai Rasulullah tersenyum, kata Rasulullah, kalau begitu engkau bawa dan berikan kepada anggota keluargamu. Tapi kata para ulama, ini dikasih catatan, ini pertama adalah akhlak lembutnya Rasulullah, kemudian yang kedua, ini tidak berlaku kemudian untuk selain sahabat ini, untuk kalau begitu cari sedekah kemudian bawa makanan untuk diri dan keluarga, enggak. Tapi syariatnya adalah dia berpuasa 60 hari berturut-turut, atau dia memberikan makan 60, ya, fakir miskin, ya. Jangan sampai meminta tadi kemudian dibawa untuk keluarganya. Ini khusus untuk sahabat ini. Kemudian juga beliau juga dikatakan lembut terhadap orang yang memberikan gangguan, ya. Kita sudah pernah mungkin juga menyampaikan waktu itu dikisahkan ini ketika Rasulullah, ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan hari yang paling berat yang dia rasakan, yaitu ketika, kata beliau SAW, aku pergi ke Taif, ternyata di Taif tadi itu ditolak dakwahnya, ya, padahal kan berharap kan karena sudah ditolak di Mekah akan mendapatkan dukungan dari orang-orang Taif. Ternyata di Taif pun Rasulullah ini dilempari, ya, sampai malaikat pun datang, ya, mulai dari malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar, ya, apa yang
kaummu ucapkan terhadap engkau, dan Allah telah mengutus kepada engkau ini malaikat Jabal untuk engkau perintahkan atas apa yang engkau mau. Dan malaikat Jabal juga datang mengatakan hal yang sama, tapi apa kata Nabi Muhammad? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budallaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Enggak, aku tidak ingin menghancurkan mereka. Padahal malaikat sudah mengatakan, kalau engkau mau, aku akan gabungkan dua gunung supaya habis orang Taif tadi. Tapi kata beliau SAW, tidak, aku tapi justru berharap supaya Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata-mata, dan mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang lain. Ya, begitu juga dengan orang kafir. Ya, pernah ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Ternyata apa kata orang Yahudi ini? Ketika datang, assamu alaika, kecelakaan, kematian untukmu. Ini ada tamu datang, langsung ucap assamu alaika. Ya, ternyata kata Aisyah, fafahamtuha, ya, aku tahu apa yang dia ucapkan oleh orang ini, ya, doa yang jelek untuk Rasulullah. Maka Aisyah langsung menjawab, alaikumussalam wal la'nah, ya, kematian, kecelakaan untukmu dan laknat. Wah, ditambah. Jadi orang mendoakan kecelakaan ditambah lagi oleh Aisyah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fi kulli amri, ya, fil amri kullahu. Allah itu menyukai kelembutan pada segala urusan. Maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa yang diucapkan orang ini? Nah, ini sebagai bentuk cintanya Aisyah. Aku tidak rela suamiku, kekasihku, ya, manusia yang paling mulia kok didoakan kejelekan. Apa engkau tidak dengar wahai Rasulullah apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini? Kata Rasulullah, faqad qultu alaikum, aku sudah jawab kok, aku dengar dan aku telah mengucapkan untukmu juga. Bahkan riwayat lain mengatakan, Rasulullah mengatakan, dan doa siapa yang lebih makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita tentukan tidak boleh nambah-nambah tadi. Orang berbuat jelek boleh dibalas kejelekan, tapi harus sama, jangan ditambah lagi. Ya, wa'alaikumussalam wal la'nah, itu ditambah berarti sama Aisyah. Ya, dan mungkin ini sebenarnya ada 12, dibacakan semua atau cukup sedikit lagi ya? Ya, dari Anas, dalam masalah ibadah pun juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu juga menginginkan supaya kita ini memberikan kelembutan kepada orang, bersikap lembut. Jadi diceritakan dulu ada suatu kaum yang dia datang kepada Nabi Muhammad SAW melaporkan tentang Mu'az. Yang Mu'az ini ternyata ketika beliau sholat, faqara'a bi suratil Baqarah au An-Nisa. Ini diceritakan sholat Isya, ya. Jadi Mu'az ini jadi imam. Kalau jadi imam, jadi imam sholatnya baca Al-Baqarah, kadang-kadang An-Nisa. Berarti yang dibaca itu 3 juz atau 2 juz dalam satu sholat. Maka fangtalaqar rajul, ya, wa balagha an Mu'adz nala minhu. Maka orang ini, ya, dari kaum dari wakil kaum tadi datang kepada Rasulullah melaporkan, Mu'adz ini begini loh, kalau jadi imam itu kepanjangan sholatnya. Ya, singkat cerita, Rasulullah menemui Mu'adz. Maka apa kata beliau SAW, wahai Mu'adz, apa engkau ingin membuat fitnah di tengah masyarakat? Bahkan sampai 3 kali Rasulullah mengatakan yang seperti ini. Maka kata Rasulullah, falaula salaita bisabbihisma rabbikal a'la, andai saja engkau, atau kenapa engkau tidak sholat saja dengan mengucapkan atau membaca surat sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduha wal lail idza yaghsha fa innahu yusalli waraik al-kabir ad-da'ib dzul hajah. Karena sungguh orang-orang yang sholat di belakang engkau itu ada orang-orang yang sudah tua, ada orang-orang yang lemah, dan ada yang punya hajat. Ya, jadi ini kaidah dalam Islam, kalau jadi imam itu tidak boleh panjang-panjang. Ya, kecuali mungkin memang lokasinya mungkin di pondok pesantren yang memang sudah terbiasa, ya, jamaahnya sudah terkondisikan, satu tarawih misalnya itu 1 juz. Tapi kalau misalnya di jamaah di luar itu, kalau belum terbiasa mungkin akan menjadi kesulitan. Maka itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah diceritakan, kata Rasulullah, aku pernah menjadi imam, bahkan saat menjadi imam tadi aku mendengarkan ada tangisan dari seorang bayi, maka aku pun meringankan bacaanku karena aku khawatir kalau itu akan menjadi beban bagi ibunya. Ya,
Jadi apalagi kalau masjid-masjid misalnya di bandara, masjid yang di mana stasiun gitu ya, imamnya ini kok tidak selesai-selesai, itu bisa bubar sendiri itu jamaahnya. Jadi kita harus paham ya. Ya, kemudian apa namanya, di sini juga yang terakhir, bahkan dalam Islam ini digambarkan Rasulullah itu menuntunkan supaya kita lembut bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada hewan-hewan pun juga harus lembut. Ya, makanya dalam penyembelihan kata Rasulullah, ya, sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan pada segala sesuatu, dan kalau engkau sedang apa namanya membunuh, maksudnya melakukan penyembelihan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, di antara kata para ulama maksud dari menyembelihlah yang baik ini yaitu dengan menajamkan apa pisau untuk menyembelih tadi. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang menyembelih tapi pisaunya tumpul. Ya, ini bagaimana bentuk kasih sayang beliau atau kelembutan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang barat sudah bicara tentang HAM, Islam sudah jauh lebih dahulu daripada itu. Bahkan bukan hanya HAM, ya, hak asasi binatang pun atau bahkan hak asasi tumbuhan pun sudah dituntunkan oleh beliau SAW supaya kita jaga. Ya, wallahu taala alam. Ya, mohon maaf mungkin waktunya agak apa namanya lebih tadi. Semoga ada manfaatnya. Tapi sebelum kita akhiri, kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tipsnya gimana bisa melatih akhlak kita bisa lebih? Ya. Yang pertama untuk menjadi lembut ini pertama memang kan tadi sudah dituntunkan oleh Rasulullah itu sejak awal, sejak kecil. Karena akhlak itu bukan sesuatu yang apa namanya bisa tiba-tiba berubah. Ya, kalau sudah tua Pak, agak repot itu memang. Meskipun bukan berarti tidak bisa. Karena yang bisa nanti menjaga dia adalah ketika dia punya ilmu. Berarti yang kedua, selain dimulai sejak kecil, maka harus ada ilmu. Ilmu berkaitan dengan apa? Ilmu berkaitan dengan keutamaan dari kelembutan dan bahaya dari sikap keras dan kasar. Jadi kalau kita punya ilmu, minimal meskipun mungkin sebelumnya kita udah terbiasa nih kasar, keras, biasa saja. Tapi kita tahu, oh, ini ada apa namanya dalil-dalil perintah supaya kita berbuat lembut, ini ada apa larangan supaya bersikap keras, minimal ada rem. Nah, ketika ingin melakukan itu kita lumayan terjaga. Kemudian yang ketiga kata para ulama, ya, karena sesungguhnya almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu Allah sangat agamanya tergantung dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka kita berusaha mencari teman-teman yang juga akhlaknya lembut. Karena kelembutan dari akhlak teman-teman kita itu juga akan memberikan pengaruh. Contoh sederhana misal ustadznya. Oh, kalau ustadznya di sini, wah, tiap hari kita wah, ayo tempur, jihad. Wah, tiap hari mungkin yang disampaikan begitu, bisa-bisa jamaahnya juga ikut-ikut juga, Pak. Karena apa? Ya masuk ke dalam pikiran dia, ke dalam spirit dia. Ya, bukan berarti jihad itu tidak ada dalam Islam, ada. Bahkan sebenarnya ini yang belum kita bahas. Ini ada apa contoh-contoh bagaimana tegasnya Rasulullah SAW, tapi bukan keras, ya. Tapi ini belum kita bahas sekarang, ya. Ada sikap tegas yang dilakukan oleh beliau dan banyak itu. Jadi bukan berarti harus keras, bukan berarti harus kasar. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, kalau orang tinggal di Malang misalnya, cara ngomong saja, insya Allah karena kita dekat dengan pegunungan. Kalau dalam teori geopolitik kan cuaca yang dingin itu kadang membuat orang lebih kalem. Ya, jadi kalau ngomong mungkin dengan ngomong pelan pun ya biasa saja di sini. Tapi maaf, ketika kita tinggal di daerah pantai saja, ya pesisir itu sudah beda, Pak. Karena secara geopolitik orang pantai itu mereka ketika ngomong cuacanya sudah panas, kemudian juga mungkin kadang-kadang suaranya itu harus bersaing dengan ombak atau seperti apa. Itu beda karakternya. Ya, makanya kalau bisa ya cari tempat-tempat yang memang lingkungan orang yang lembut. Ya, karena akan berpengaruh tadi lingkungan tadi. Kemudian sebenarnya masih banyak yang lainnya. Yang terakhir tentu semua kebaikan yang ada dalam diri kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-doa silatul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Kalau kita merasa kok kayaknya kita masih agak keras, masih kasar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah kok bagi Allah. Sesuatu yang bahkan menurut manusia tidak mungkin itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang dengan mudahnya bagi Allah itu menjadi mungkin. Ya, artinya
ya kita banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ini dihiasi dengan akhlak yang lembut. Mungkin begitu Pak ya. Wallahu taala alam. Cukup? Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.